Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita beribadah dengan semangat. Kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita beribadah dengan semangat. Sebelum kita ibadah lebih jauh, mari adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik ikutin Lause Iren berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami hari ini. Sertailah kami waktu kami menyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau memuji Tuhan dengan gembira bersama dengan Lause Iren, juga dengan lause-lause yang lain. Mari kita mau nyanyi memuji Tuhan ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku pengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Berbuah, 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 oh 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 oh. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sekali lagi yuk. Adik-adik, ikutin Lause Iren berdoa di dalam hati ya. Lause Iren akan memimpin doa saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah Lause Iren yang akan mengajar. Juga adik-adik yang akan mendengarkan cerita hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Ulangan 32 ayat yang keempat. Ulangan 32 ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan 32 ayat yang keempat. Ulangan 32 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, adik-adik baca dari rumah, Lause Iren baca dari sini. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Sekarang adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik baca sekali lagi dari rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Adik-adik, kita sebagai orang Kristen, kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang setia. Lause Iren, apa sih artinya Allah yang setia itu? Allah yang setia berarti kalau Allah sudah berjanji, Dia akan memenuhi janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, Dia akan menepati janji yang pernah Dia ucapkan. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang Allah katakan adalah sesuatu yang benar. Maka Allah itu dapat dipercaya. Allah itu dapat diandalkan. Adik-adik, kalau misalnya ada seorang anak, misalnya dia berbohong. Misalnya dia pergi ke warung, dia mau beli coklat. Terus dia bayar uangnya. Terus bapak tukang warungnya tanya, kamu beli coklatnya berapa? Lalu si anak ini bilang, saya mengambil coklatnya 2. Padahal dia ambil 3. Itu berarti dia bohong. Atau dia misalnya berjanji kepada mamanya. Mama, aku pinjem duit dulu ya, aku mau jajan. Nanti besok waktu aku dapat uang jajan, aku ganti. Besok-besok dia nggak ganti. Itu namanya dia ingkar janji, tidak menepati apa yang dijanjikannya. Tapi Allah, Tuhan kita,
Dia adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti akan memenuhinya. Perkataan Allah adalah perkataan yang benar. Maka Allah kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa dipercaya dan bisa kita andalkan. Kita bisa berpegang kepada janji Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia. Adik-adik, sekarang Lause Iren mau tanya, jadi apa artinya Allah yang setia? Siapa yang mau jawab? Ayo adik-adik jawab sesuai dengan apa yang tadi Lause Iren sudah katakan. Apa Allah setia artinya apa? Iya, betul. Allah kita adalah Allah yang setia. Apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan, Dia pasti akan memenuhinya. Sama seperti ditulis di Alkitab Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu, Allah itu adalah gunung batu kita. Pekerjaannya itu sempurna. Nilainya itu 100. Allah pekerjaannya sempurna. Segala jalannya itu adil. Allah yang setia, tidak ada kecurangan. Adil dan benar Dia. Karena Allah itu setia, perkataannya adil dan benar, tidak ada kecurangan, maka kita dapat percaya kepada Allah. Adik-adik, karena Allah itu adalah Allah yang setia, adik-adik itu harus percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang setia kepada janjinya. Adik-adik dapat percaya kepada Allah. Adik-adik dapat berpegang kepada janji Allah. Adik-adik, kita baca Alkitab setiap hari. Di Alkitab itu ada banyak terdapat janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan berjanji akan menolong kita waktu kita ada dalam keadaan yang susah. Tuhan akan menghapus setiap dosa kita kalau kita itu mengakui dosa kita kepada Tuhan. Semua janji itu Allah penuhi. Allah berjanji akan memberikan hari depan yang baik, yang penuh pengharapan. Itu pun Allah akan penuhi buat kita semua. Maka kita saat ini harus setia baca Alkitab. Supaya kita tahu apa aja ya janji Tuhan buat kita. Kalau nggak baca Alkitab, kita nggak tahu dong janji Tuhan itu apa. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu janji Tuhan, kita bisa memegang janji Tuhan, kita bisa ingat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Maka adik-adik hari ini, karena kita punya Allah yang setia, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada apa yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. Ya, adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Asik, pada mau percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau Allah sudah setia, mari kita juga menjadi orang-orang yang setia. Allah adalah Allah yang setia. Mari kita juga menjadi orang-orang yang setia. Lause Iren, gimana sih caranya supaya aku menjadi anak yang setia? Nah, adik-adik, caranya kita menjadi orang yang setia, yang pertama, mari kita menjadi orang yang jujur dan orang yang benar. Kita tidak berbohong kepada sesama. Kita berbicara jujur dan tidak berbohong kepada sesama kita. Kepada papa mama, kepada adik kakak, kepada guru, kepada mbak di rumah, mari kita menjadi orang-orang yang jujur dan berkata benar. Itu artinya kita menjadi orang yang setia. Yang kedua, mari kita menjadi orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kita menjadi orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Maksudnya apa tuh? Kalau kita sudah berjanji dengan mulut kita, yuk kita penuhi. Kita tepati apa yang kita janjikan.
Itu berarti kita menjadi orang-orang yang setia, sama seperti Tuhan adalah Allah yang setia. Ya, kalau kita janji, kita tepati. Kalau kita merasa tidak bisa memenuhi janji tersebut, kita jangan dulu berjanji. Nanti kita menyakiti orang lain, nanti kita membuat orang lain sedih. Misalnya, aku berjanji akan main sama kamu lusa. Taunya mama ajak kita pergi lusa, kita nggak bisa main sama teman kita. Aduh, nanti teman kita tunggu-tunggu. Mana ya temanku kok tidak datang untuk bermain bersama dengan aku? Di teman kita sedih karena kita sudah ingkar janji kepadanya. Adik-adik, mari hari ini kita menjadi orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kalau kita janji, kita berusaha untuk memenuhi. Kalau misalnya belum bisa berjanji, kalau misalnya belum tentu bisa memenuhi, jangan berjanji dulu. Kalaupun sampai kita berjanji, lalu kita, aduh ternyata aku tidak bisa memenuhi janji itu, kita harus minta maaf kepada orang yang sudah kita itu pernah berjanji. Ya, kita bersalah dan kita meminta maaf. Adik-adik, hari ini Lause Iran mengajak kita semua untuk mengingat akan Allah yang setia. Allah itu setia, dapat diandalkan. Maka adik-adik bisa percaya, harus percaya kepada Allah yang setia, kepada Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Ya, kita setiap hari baca Alkitab. Di dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan untuk adik-adik, untuk Lause Iren. Yang kedua, karena Allah itu adalah Allah yang setia, mari kita percaya kepada Allah dan kita juga menjadi orang-orang yang setia. Kita menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Caranya gimana? Kita tidak berkata yang bohong, kita berkata jujur, kita menepati janji. Ya, adik-adik ya, kita mau menjadi orang-orang yang setia. Siapa di sini yang mau menjadi anak-anak yang setia? Wah, bagus. Sama seperti Allah yang sudah setia kepada kita, kita juga mau setia kepada Allah, kita juga mau setia kepada sesama kita. Kita baca ayatnya sekali lagi ya. Kita baca ayat Ulangan 32 ayat yang keempat. Sekali lagi. Oke? Adik-adik boleh ikutin di layar, Lause Iren kasih tulisannya di layar. Ya, 1, 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Allah yang setia. Yuk kita sama-sama percaya kepada Allah, Tuhan Yesus kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik ikutin Lause Iren berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi pribadi yang setia. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus itu dapat diandalkan. Tuhan Yesus dapat dipercaya. Kami mau percaya kepada Tuhan. Tolong kami menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, yang setia kepada Tuhan, juga kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan sama-sama beribadah lewat Zoom. Ya,
Dadah semuanya.